tema kita pada bulan ini, bagaimana pelipat gandaan iman terjadi di dalam keluarga. Saya sangat setuju dengan perkataan hamba Tuhan Billy Graham. Billy Graham adalah seorang pengkhotbah yang paling banyak berkhotbah buat umat manusia secara langsung. Ini hamba Tuhan, saudara, melayani Tuhan sampai di usia lanjut. Dia meninggal kalau tidak salah di usia 99 tahun. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu meninggal dunia. Ini adalah hamba Tuhan yang punya integritas yang luar biasa. Billy Graham berkata begini, when the family is destroyed, society eventually disintegrates. Kalau keluarga itu hancur, maka yang namanya masyarakat akan terpecah belah. Amerika Serikat punya problem besar, serius, bukan masalah ekonomi sebenarnya. Karena sekarang yang namanya mass shootings, ya penembakan di tempat-tempat umum itu menjadi masalah yang serius. Dibuat semacam kayak riset, apa penyebab terjadi yang namanya mass shooting. Who is the most to blame for mass shooting? Siapa yang dipersalahkan? Nomor 1, saudara mengatakan bahwa ini karena masalah mental health system yang bobrok. Nomor 2 katanya namanya peraturan penggunaan senjata, current gun laws. Tapi nomor 3 dia mengatakan unstable family situations. Saya baca, saya riset saudara. Ternyata bukan hanya sebenarnya masalah mental system yang bermasalah. Tetapi saya tunjuk masalah unstable family situation. Saya baca saudara artikel tentang mass shooters and broken families. Jadi saya ketemu satu artikel saudara yang menghubungkan antara para penembak di tempat massa. Kalau saudara pernah tahu ya kan, ditembak di restoran kemarin pas Sinciaan pun juga ada yang nembak tempat massal. Ya di Las Vegas, di sekolah, wah ngeri saudara. Ya. Nah ditemukan 6 penembak saudara yang nembak sebenarnya karena masalah saudara yang gak jelas. Ditemukan ternyata mereka dibesarkan dari keluarga-keluarga yang bermasalah. Ada yang namanya Dylan Roof, ada yang namanya Elliot Roger, ada yang namanya John Swahili, ada yang namanya Adam Lanza, ada yang namanya Wade Page, ada yang namanya Scott Evans Decry. Mereka diteliti rata-rata mereka dari keluarga yang bermasalah. Nah kalau orang belajar psikologi, kalau orang belajar ilmu kejiwaan, ada yang disebut dengan displacement. Displacement begini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita dimarahin di tempat pekerjaan, pulang ke rumah, kita marahin orang di rumah. Itu terjadi dengan saya dulu saudara. Papa saya itu pernah saudara, berapa kali pulang dari kantor. Waktu itu saya ingat saya masih kecil, muka saya masih kemerah-merahan seperti Daud ya. Rambut saya masih tebal saudara ya. Nonton film dulu cuma TVRI. Nah, papa saya pulang ke rumah dari kantor, langsung matiin TV. Gak babi matiin TV. Dan dia marah-marah. Saya pikir dulu papa saya kesambat sesuatu begitu. Pas saya belajar tentang hal ini, ternyata itu namanya displacement. Jadi kalau kita dimarahin di tempat lain, kita marahin ke tempat lain lagi saudara. Kita transfer emosi kita saudara, itu yang namanya displacement. Ini yang terjadi saudara dalam keluarga. Kalau dalam keluarga yang ditanam adalah benih kasih, maka displacementnya adalah apa saudara? Kasih juga. Tapi kalau ditanam yang namanya kebencian saudara, ini yang ditanam kebencian, hasilnya adalah kebencian. Ini masalah yang serius saudara. Saya selalu mengatakan keluarga punya pilar yang sangat penting. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris yang artinya kira-kira begini. Gereja yang kuat belum tentu membentuk keluarga yang kuat. Strong church doesn't make strong family. But the strong families make strong church. Gereja yang kuat dibangun dari keluarga-keluarga yang kuat. Makanya saya selalu mengimbau adik-adikku yang belum menikah. Dengar kakak Amos yang di depan. Jangan karena dia imut-imut makan semut sama lumut. Gak jelas tuh orang saudara. Menikah sama yang jelas, yang takut akan Tuhan. Karena tanggung jawab orang percaya adalah apa saudara? Kita harus memuridkan segala bangsa. Mulai dari mana? Apa kita langsung pergi ke Papua, pergi ke Riau, pergi ke ujung bumi? Mulai dari keluarga Yerusalem kita. Pertanyaannya bagaimana saudara? Multiplikasi iman terjadi dalam keluarga. Yang pertama saudara harus terjadi yang namanya warisan iman. Kita kalau bicara keluarga saudara, kadang-kadang kita bicara warisan Cien Fulus Hepeng Health Money. Saya berapa kali saudara pernah membantu keluarga-keluarga yang bermasalah, pecah. Ada divisi, ada konflik. Karena urusan saudara warisan harta benda. Tapi sesungguhnya Alkitab mengatakan salah satu dan ini hal yang paling penting di dalam keluarga-keluarga orang percaya adalah warisan iman. Saya teringat ayat dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Rasul Paulus mengatakan buat anak rohaninya Timotius, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Dalam sejarah gereja ada pengkhotbah yang namanya John Wesley dan penulis lagu yang namanya Charles Wesley.
John Wesley kalau diundang di sini, saudara, berdirinya nggak seperti saya. Karena saya, saudara, kesini naik mobil. John Wesley waktu itu abad 19, kemana-mana naik kuda. Jadi kalau diundang di Living Word, dia berangkat, misalnya kayak tadi saya berangkat dari White Hasim, Jakarta. Bisa bayangkan nggak kalau John Wesley dari White Hasim, Jakarta Pusat, kesini naik kuda. Pas berdiri di sini juga, saudara-saudara sekalian, mari kita memuji Tuhan. Suasana perkudaan masih terasa. Ini yang menggerakkan yang disebut dengan gerakan kekudusan. Gereja Wesleyan, gereja Metodis, gereja Pentakosta lahir dari gerakan orang muda yang namanya John Wesley. Charles Wesley adalah penulis lagu-lagu rohani yang sampai hari ini gereja-gereja Protestan masih menyanyikan lagunya. Tapi di balik ada yang namanya John Wesley dan Charles Wesley, ada yang namanya Susanna Wesley. Seorang wanita yang disebut sebagai pendoa. Susanna Wesley punya anak 18. Meninggal 7, tinggal 11. Nggak ada pembantu, nggak ada babysitter. Dibesarkan sendiri anak-anaknya. Tapi tiap hari yang namanya Susanna Wesley berdoa 1 jam. Tadi saya menyebut nama yang namanya saudara Billy Graham. Tapi di balik Billy Graham ada yang namanya Ruth Bell Graham. Ini istrinya saudara dari Billy Graham. Billy Graham itu khotbah kemana-mana. Sehingga keluarganya telantar. Sekarang yang meneruskan pelayanan Billy Graham itu Franklin Graham. Franklin Graham itu dulu sempat kacau hidupnya. Hancur-hancuran saudara. Kenapa? Karena bapaknya absen di rumah. Bapaknya tuh sibuk di pelayanan. Tapi saudara Ruth Bell Graham yang menopang keluarganya. Makanya Billy Graham berkata, dia adalah wanita yang paling punya iman luar biasa yang saya tahu. Saudara. Ini perkataan Billy Graham. Jadi saya menemukan, kalau tadi Rasul Paulus berkata buat Timotius, imannya ditularkan dari neneknya, dari ibunya. Itu karena wanita imannya harus betul-betul kuat untuk apa? Mewarisi iman. Ini saya bicara saudara dari sudut pandang wanita. Walaupun nanti kita lihat pria-pria itu punya tanggung jawab yang besar juga. Ya, jadi saya dorong mama-mama yang hadir. Boleh saya lihat mama-mama yang hadir. Mama-mama yang sudah jadi mama. Tinggi-tinggi. Dengerin mama-mama. Kalau mama-mama gak punya iman yang kuat, diganti oleh mama lemon. Mama saya itu pendeta GPIB. Saya dulu gak mau jadi pendeta, Pak Ivan. Karena masalah gereja kami dengar di rumah. Tapi ketika saya terpanggil jadi hamba Tuhan, saya berani melangkah karena saya lihat ada teladan iman dari mama saya. Mama saya itu pendeta GPB, tapi bahasa roh. Mama saya pendeta GB pensiun, tapi terus melayani Tuhan dan masuk dalam gerakan karismatik. Padahal saudara tahu, kalau mohon maaf ya, GPB, GKI, HKBP, saya pernah diundang di gereja Protestan, dikasih titip pesan, Pak Pendeta tolong jangan bahasa roh. Pokoknya saya tahu saudara ya. Saya bilang saya tahu saya dari GPB gitu ya. Tapi mama saya orang cinta Tuhan. Tuhan bawa dalam pengambangan yang luar biasa. Saya punya pengalaman dan cerita yang luar biasa saudara. Tapi saya berani katakan saudara, bahwa warisan iman itu terjadi kalau orang tua yang beriman. Iman yang terjadi saudara, lihat dalam Alkitab, dipakai kata iman yang tulus ikhlas. Mungkin ini adalah satu-satunya ayat di mana Rasul Paulus mengatakan tentang jenis iman yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas dari kata Yunani anupokritos, tanpa topeng. Hipokritos, kita dapat istilah hipokrit. Tahu hipokrit? Munawir, munafik. Saya selidiki kata Yunani hipokritos. Pada zaman itu pemain sandiwara disebut hipokritos. Dan pemain sandiwara waktu itu pakai topeng. Merankan pria muda pakai topeng pria muda. Merankan kayak kakek pakai topeng kayak kakek. Itu hipokritos. Jadi di depan tuh tidak. Jangan pakai topeng. Banyak orang Kristen saudara seperti saya dulu. Saya ini anak pendeta. Tapi di rumah dong haleluya. Di rumah hula-hula. Dalam rumah haleluya. Keluar rumah kesambar halilintar. Bayangkan kalau ada pendeta tuh kami semua di rumah nama Alkitab. Nama saya Amos Hosea. 2 nabi digabung. Kakak saya Yohana. Nama Alkitab. Adik saya 3 laki-laki. Samuel, Yakobus, Yohanes. Perjanjian baru, perjanjian lama. Di rumah ada. Bahkan kami punya anjing pun Herodes. Kalau enggak boleh tinggal di rumah loh. Ya, di RW loh. Ya, banyak orang mau reputasi. John Wooden mengatakan, be more concerned with your character than with your reputations. Your character, what is really you are, while your reputation is merely what other things you are. Kita kan kaget, tahu-tahu ada pejabat yang kelihatannya oke, hebat, dipilih rakyat, korupsi. Kita kaget saudara, tahu-tahu kok seperti itu reputasi. Reputasi apa kata orang, tapi karakter apa kata Tuhan. Iman yang sejati, anupokritos, iman yang terus ikhlas, genuine faith,
Sincere faith itu terjadi dalam keluarga. Kita kaget saudara, ada pelaku pembunuhan tersenyum bawa jenazah. Yang membuat heboh lagi, dibuat berita nasional. Pelakunya adalah pendeta muda. Sempat dikatakan ini pendeta dari GBI. Sampai saya cek sama teman-teman pendeta GBI, benar gak? Ternyata bukan dari GBI pendeta mudanya. Saudara, mungkin dia menyandang pelayan Tuhan. Mohon maaf, itu reputasi dia. Tapi dia tidak punya namanya genuine faith. Tidak punya iman yang sesungguhnya. Di Amerika Serikat sekarang ada masalah. Generasi ke generasi makin menurun yang bergereja. Generasi tradisionalis 70% menyatakan dirinya anggota jemaat. Baby boomers 66%. X generation 65%. Dan milenial turun susah 57%. Josh Bana terakhir mengatakan orang yang lahir tahun 99 sampai 2015 itu disebut dengan post-Christian generation. Karena generasi Z generation itu yang paling banyak jumlah ateisnya. Yang lahir tahun 99 sampai tahun 2015. Boleh saya lihat yang lahir between tahun 99 sampai 2015. Yang lahir tahun ini. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi, saya mau kasih permen. Z generation. Mana lagi? Yang lahir tahun 99 sampai 2015. Z generation. Mana lagi? Z generations. Kalau saya ke generasi Kus Plus. Nggak tahu pasti yang generasi sekarang ya. Kita bersyukur loh, anak-anak muda ada dalam gereja kita, saudara. Amin. Karena kita mau membangkitkan satu generasi yang takut akan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, usia pertobatan paling banyak itu di usia yang disebut usia 4 sampai 14 tahun. Warisan iman itu harus cepat-cepat ditanam, diberikan sejak dini. Survei mengatakan 85% saudara, orang itu percaya Yesus di usia 4 sampai 14. Australia bikin survei, siapa role model for faith? Nomor 1 mother, mama tadi. Ya, saya singgung sedikit. Yang kedua father. Yang ketiga baru namanya minister, pastor and priest. Survei di Indonesia oleh Bilangan Research Center bertanya kepada anak-anak muda, 4.095 remaja pemuda Kristen di tahun 2019 yang berusia 15 sampai 25 tahun. Siapa yang menuntun menjadi percaya kepada Kristus? Guru agama cuma 2,1%. Pendeta 10,6%. Ayah ibu orang tua 73,1%. Saudara-saudara, ini angka yang sangat-sangat signifikan. Kalau saya boleh pesan buat jemaat Tuhan, kalau saya boleh pesan buat orang-orang percaya, kalau saya boleh pesan buat para orang tua, warisan terbesar yang harus kita berikan buat anak-anak kita adalah warisan yang takut akan Tuhan, warisan yang percaya kepada Kristus, warisan yang menyembah Tuhan, warisan generasi buat orang-orang percaya yang nantinya mereka angkat tangan dan berkata, Yesus Tuhan Juru Selamatku. Kenapa sejak dini? Saya boleh agak susah sedikit nggak, saudara? Boleh ya, sedikit ya. Saya belajar psikologi perkembangan di sekolah teologi. Belajar saudara di sekolah teologi, kami belajar yang namanya kenapa pendidikan anak-anak itu penting. Ya mohon maaf, saya harus ngaku dosa. Dulu saya merintis pelayanan di Jawa Tengah, daerah Klaten. Saya ngajar sekolah minggu, ya saya ngajar juga saudara buat dewasa, saya bimbing pujian, saya khotbah karena perintisan. Jujur saja, pelayanan anak-anak saya anggap itu kecek-kecek. Tambelan, gak penting. Makanya saya ingat dulu lagu sekolah minggu yang saya nyanyikan, ini tahun 80-an di Klaten. Lagunya berbunyi gini, kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Itu terus setiap hari Minggu nyanyi lagu itu. Lama-lama ada anak yang bosan juga. Kak, emang kelinci gak bisa sembahyang kak? Gak usah nanya, nyanyi aja. Gue udah pusing mau mikirin ibadah umum habis ini. Ternyata penting loh. Coba lihat. Ada otak kiri, otak kanan. Otak kanan itu adalah otak yang disebut otak kreatif, otak emosi. Pemain musik rata-rata ini otak kanan. Makanya perhatiin, mereka di kanan saya, susah. Ya. Maksa saya. Coba perhatiin tim musik ini. Kalau jalan rada ke kanan. Yang pintar matematika itu otak kiri, anak sains. Ya, perhatiin, yang jago komputer, orang IT jalannya rada ke kiri. Yang jalannya lurus cuma pendeta.
Jangan tepuk tangan, karena pendeta nggak bisa dua-duanya, itu masalahnya saudara. Nah, begini saudara. Dalam psikologi perkembangan, anak-anak yang usianya di bawah 12 tahun, otak kanannya yang paling berkembang. Setelah 12 tahun, ini dalam teori saudara, ada orang yang kasih teori bahwa berpikir logisnya, otak kirinya yang lebih dominan. Jadi kalau orang tua ngomong tentang Tuhan, buat anak remaja, tapi kecilnya nggak pernah ke sekolah minggu, kecilnya nggak pernah diajak berdoa, kecilnya nggak pernah baca firman Tuhan bersama, kecilnya nggak lihat iman dalam keluarga. Saya kasih tahu, nanti kita ngomong apapun, dia tolak mental. Kenapa? Karena kognitifnya. Karena otak logikanya itu yang dominan setelah 12 tahun. Jadi orang tua dengar baik-baik. Cepat bawa anak-anak kita takut akan Tuhan. Amin. Saya boleh lihat tangan-tangan orang tua, boleh angkat tangan. Haleluya. Silakan turun tangan. Orang muda. Boleh angkat tangan. Ya. Wih, banyak juga. Orang muda yang pengen menikah, boleh angkat tangan. Orang muda yang pengen banget married. Bahasa Jermannya kebelet. Dengar baik-baik. Mungkin kalau berkata, aduh ini khotbahnya kayaknya gak cocok sama gue. Simpen ini pesan. Tema bulan ini penting buat masa depan keluarga kita. Dulu saya punya dosen misionaris namanya Jerry Klein. Jerry Klein ini bertobat gara-gara ditawan oleh tentara Vietcong. Dia waktu jadi tentara marinir dalam perang Vietnam ditawan oleh musuhnya Amerika Vietcong. Disiksa siang dan malam. Teman-temannya gak kuat, gila dan tewas. Cuma dia sendiri yang tidak gila, tidak mati. Setelah dibebaskan oleh tentara Amerika yang lain, komandannya tanya sama dia. Kenapa yang lain gila, gak kuat, mati, tewas? Kok kamu bisa bertahan? Dia ngomong apa adanya. Dia berkata, jujur saja, saya sebenarnya sudah gak kuat, udah gak mampu. Nyaris-nyaris saya sudah gila, disiksa siang dan malam oleh tentara Vietcong. Tapi tiba-tiba saya teringat lagu sekolah minggu. Karena saya dulu ke gereja cuma sekolah minggu. Setelah sekolah minggu, remaja pemuda udah hilang. Saudara, dia cuma ingat lagu sekolah minggu. Dia nyanyi dalam hati, udah gak kuat lagi nyanyi sebenarnya. Dia cuma nyanyi dalam hati. Saudara tahu, lagu sekolah minggu itu yang menyelamatkan Jerry Klein dari kegilaan dan kematian. Berarti apa? Pelayanan anak-anak itu bukan tembelan dalam gereja. Amin. Itu pelayanan yang serius. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Nuh, Alkitab katakan, dia taat dan mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saya baca ada artikel ISIS, penggal kepala umat Kristen Koptik Mesir di Libya. Jadi ini orang-orang Mesir yang ternyata kerja di gereja Koptik Mesir. Kerja di Libya dan ternyata ditawan oleh ISIS. Maka dipaksa menyangkal iman mereka. Tapi mereka semua tidak mau menyangkal iman kepada Kristus. Dan akhirnya dimasukkan saudara dalam video, di-upload di video saudara. Bagaimana mereka dipenggal oleh ISIS. Ngeri, kejam. 2015 nih kejadiannya. Saudara, salah satu dari orang yang dipenggal ini namanya saudara Kirolos. Bapaknya namanya Bosra. Ditanya oleh seorang wartawan, saya baca artikel ini dalam bahasa Inggris. Dia ditanya, bagaimana perasaan Bapak ketika tahu anak Bapak termasuk salah satu yang dipenggal? Dia berkata begini, Kirolos anaknya pergi untuk cari uang, bekerja di Libya. Supaya dia bisa punya uang untuk menikah. Tetapi sekarang dia pergi ke sorga. Menikah di sorga karena berjumpa dengan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya, puji Tuhan. Keluarga Kristen yang berkomitmen membawa anak-anaknya kepada Yesus Kristus sejak dini. Tidak akan pernah menyesal. Tidak akan pernah menyesal di kemudian hari. Multiplikasi iman terjadi di mana? Di dalam keluarga. Ketika keluarga orang tua memberikan warisan iman yang percaya kepada Kristus Yesus. Maka saudara akan melihat di kemudian hari. Gereja Tuhan menjadi gereja yang bertumbuh, bermultiplikasi. Karena gereja dibangun dari keluarga-keluarga yang kuat. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua saudara. Multiplikasi iman dalam keluarga terjadi kenapa? Karena ada yang namanya hikmat kehidupan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15.
ingatlah juga bahwa dari kecil engkau Timotius sudah mengenal kitab suci yang dapat beri hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saya lihat dalam bahasa Ibrani kata berhikmat. Kata orang berhikmat, hokmah. Kita dalam bahasa Arabnya hikmat. Bahasa Ibrani itu hokmah. Hokmah atau hikmat adalah orang-orang, saudara. Ini saya baca artikel dari Richard Lawrence. Richard Lawrence seorang ahli dalam bahasa Alkitab. Dia mengatakan begini, orang yang berhikmat adalah orang yang punya kepekaan akan Tuhan dan rela tunduk kepadanya. Saya ulangi lagi, saudara. Orang yang berhikmat adalah orang yang punya kepekaan akan Tuhan, yang sensitif akan Tuhan. Apa saudara? Sensitif. 1, 2, 3. Sensitif. 1, 2, 3. Sensitif. Punya kepekaan akan Tuhan dan rela tunduk kepadanya. Hikmat kalau kita baca dalam Alkitab selalu dikaitkan saudara akan kebenaran yang dari Tuhan. Makanya dikaitkan bahwa yang namanya Timotius sudah mengenal kitab suci sejak kecil. Kata mengenal di sini saudara dari sebuah bentuk kata Yunani, artinya saudara sudah memahami dan meyakini kitab suci. Cara belajar kalau saya perhatikan saudara, ini kalau saya boleh sedikit membandingkan. Masa kini dengan Alkitab itu berbeda. Kalau masa kini itu belajarnya di kelas, di sekolah. Teori yang banyak dan pakai hafalan. Tapi dalam Alkitab, model pembelajarannya saudara adalah dalam keluarga. Melalui apa? Keteladanan dan praktek. Kalau saya bilang saudara, belajar model Alkitab itu yang paling efektif. Contoh. Orang belajar bahasa. Kenapa kita saudara ya, orang Indonesia dari negara ASEAN, Indonesia termasuk yang bahasa Inggrisnya paling rendah. Ini hasil tes ilmiah. Karena kita saudara ngomong bahasa Inggris cuma di kelas. Apalagi saudara, pembelajaran bahasa Inggrisnya kita kebanyakan teori. Kita SD, SMP, SMA belajar bahasa Inggris, zamannya saya saudara. Itu banyak menghafal teori. Kita menghafal 16 tenses. Kita menghafal yang namanya irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Do, did, done, bring, brought, dik, dak, duk, sim, samsung. Kita belajar itu. Kita belajar gramatika, present continuous tense. Ya, subject plus to be plus ing. Sehingga kalau kita ketemu orang yang berbahasa Inggris, orang bule, dia tanya sama kita pakai bahasa Inggris. Where are you going? Kita nggak bisa langsung jawab. Kita mikir dulu dengan teori, hafal di kepala kita. Kita analisis itu kalimat. Where, interrogatif. Are, orang kedua to be. You kata ganti orang kedua. Going, go plus ing. Subject plus to be plus verb plus ing. Tapi dalam bentuk future. Oh, kalau present continuous tense dipakai dalam bentuk future, kepastiannya lebih besar. Jawabnya mesti gimana? Jawabnya I'm going to. Pas kita mau jawab, orang udah pergi, saudara yang. Di Singapura di survei. Kalau keluarga bahasa Mandarin, bahasa Inggrisnya nggak bagus. Makanya coba saya lihat saudara. Orang tua saya berbahasa Belanda Pak Ivan. Karena dulu orang tua kita di rumah bahasa Belanda. Di sekolah bahasa Belanda. Ya enggak. Kalau kita bahasa Inggris cuma di sekolah. Habis itu bahasa preman. Gitu nggak jelas dia. Jadi keluarga. Hikmat anak itu didapat ketika orang tua mengajarkan firman Tuhan. Karena orang berhikmat, orang yang punya kepekaan akan Tuhan. Dan rela tunduk kepadanya. Rela tunduk kepada firman Tuhan. Makanya dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7 berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Di dalam Alkitab Efesus 6 ayat yang ke-4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya lihat dalam bahasa Yunani kata didiklah. Itu sebenarnya seperti memberikan nutrisi. Zaman itu kata ektrepo, itu kasih makanan secara jasmani. Tapi yang dimaksud di sini adalah membesarkan anak-anak. Bukan secara lahiriah, tetapi pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani sampai usia dewasa. Di dalam Alkitab saudara, bagaimana orang tua memberikan hikmat buat anak-anaknya. Harus ada kebenaran firman Tuhan. Harus yang namanya kitab suci diajarkan buat anak-anaknya. Kenapa? Karena dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan,
mendidik orang dalam kebenaran. Saya senang terjemah bahasa Inggrisnya. Terjemah bahasa Inggrisnya dikatakan begini, giving instruction for right living. Kalau kita beli komputer, kita beli handphone, ada yang namanya handbook. Kalau sekarang bukan dalam bentuk written lagi atau dalam bentuk printed. Tapi biasanya dalam bentuk, sudah dalam bentuk aplikasi ya. Ada manualnya. Kalau kita belajar ekonomi, ada handbook for economy. Kita belajar psikologi, ada handbook for psychology. Kita belajar ilmu kedokteran, ada handbooknya buat ilmu kedokteran. Tapi saya mau tanya buat saudara, apa handbooknya untuk kehidupan kita? Saya mau jawab buat saudara, firman Tuhan adalah buku kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Yang setuju katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, ada pertanyaan. Apakah kamu pernah berpikir untuk bunuh diri buat anak-anak tadi, saudara? Saya baca ini buku, saudara. Saya berkata, wow, serius loh. Ini anak-anak usia 15 sampai 25 tahun. Yang berkata ya, 14,2%, lumayan loh. Karena yang disurvei 4.000 lebih. 4.000 dikali 14%. Berapa tuh, saudara? Terus ditanya lagi, apa penyebabnya mereka berpikir untuk bunuh diri? Macam-macam, karena stres, lelah, putus harapan, bertengkar sama keluarganya, masalah pribadi. Tapi penemuan ini, saudara, mengatakan begini, penyebab anak-anak itu bisa berpikir bunuh diri dikaitkan dengan kondisi buruk dalam keluarga yang menyumbang sekitar 90%. Sebaliknya, para remaja dan pemuda yang dibesarkan dalam keluarga di mana hubungan orang tua mereka harmonis, cenderung memiliki tujuan hidup yang jelas dalam Tuhan Yesus 60,7%. Dan memiliki hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan 65,1%. Nick Vujicic lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Nick Vujicic di usia 6 tahun berpikir pengen bunuh diri. Ketika dimanin di bathtub, dia berkata, saya cuma berpikir satu. Saya baca biografinya dalam versi bahasa Indonesia. Dia pengen menyemplungkan dirinya di bathtub, mati saja. Ngapain saya hidup tanpa tangan, tanpa kaki? Orang tuanya orang yang cinta Tuhan. Memang ketika dia lahir, saudara, satu gereja semua kaget. Ibunya seorang perawat. Ketika lahir ibunya hampir 2 minggu kamu gendong dia. Karena ibunya syok. Punya anak yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Tapi haleluya, puji Tuhan. Di usia 15 tahun dia baca ayat dalam Alkitab. Yohanes 9 ayat yang ketiga. Ayat itu berkata, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan harus nyatakan dalam dia. Ayat ini mengubah Nick Vujicic. Karena ayat ini jawaban Tuhan Yesus dari pertanyaan murid-murid. Karena ada orang buta sejak akhirnya, dosa siapa? Tuhan berkata bukan dia, bukan orang tuanya. Tapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus nyatakan dalam dia. Hidupnya berubah karena ayat ini, saudara. Dan sekarang kalau saudara buka di YouTube, dia menjadi salah satu pembicara motivator terbaik di dunia, saudara. Dia punya istri yang cantik. Anak muda di gereja berkata sama saya, Om, saya kalau belum dapat jodoh, Om, gimana nih, Om? Copot tangan, copot kaki, besok lo dapat jodoh. Baperan amat, lebay. Nick Vujicic yang begitu dapat jodoh, ya Tuhan kasih deh ya. Saya nonton di HBO film Gifted Hands, kisah hidup The Ben Carson Story. Luar biasa, ibunya buta huruf. Tapi ibunya selalu berkata buat Ben, if you are in trouble, read the Bible. You are in trouble, read the Bible. Dia perang antar geng, tusuk orang, susah. Walaupun tidak kena sampai di badannya, karena kena ikat pinggang lawannya. Pulang ke rumah dalam keadaan gemetar. Dia buka Alkitab seperti nasihat ibunya. Dia ketemu ayat Amsal 16 ayat 32. Ayat itu mengubah hidupnya. Dari seorang yang dianggap tidak punya masa depan. Menjadi salah satu dokter bedah otak anak terbaik di dunia, susah. Saya baca kisah hidup Aldi Novel Adilang yang terapung di laut selama 49 hari. Jadi ceritanya dia kerja, susah, di sebuah kayak apa ya, sampan nelayan gitu ya. Tapi rupanya sampannya lepas sehingga dia terombang-ambing selama 49 hari di tengah laut. Ini Juli 2018 kejadiannya. Dia sampai, saudara, ya di tengah laut masuk ke wilayah Guam, Amerika Serikat. Dan akhirnya diselamatkan ya oleh sebuah kapal yang sebenarnya, saudara, mau berangkat ke Jepang. Makanya dia diangkut dulu ke Jepang, saudara, baru dipulangkan ke Indonesia. Kan nggak mungkin kan pas kapal Jepang nemuin dia, nanya, rumah lu di mana? Di sana, anterin gue. Emangnya naik ojek gitu ya, nggak. Jadi dibawa dulu ke Osaka katanya, saudara. Baru dipulangin, saudara, ke Indonesia. Coba saudara lihat nih petanya. Dia tuh drifted 1.600 mile. Sampai masuk wilayah Amerika. Bos saudara yang kesulitan masuk Amerika,
tiru si Aldi Novel Adilang, saudara ya. Saya jamin saudara nyasar pasti ya. Nah, bagaimana Aldi Novel Adilang bisa berhasil bertahan hidup? Ternyata di sampahnya itu ada generator, tabung gas, lampu, radio, HT, tenaga surya dan sebagainya. Dan ada Alkitab. Nah, ini dia kesaksiannya saudara. Sebenarnya dia saudara sudah pernah berpikir untuk bunuh diri. Karena 49 hari lebih berpikir untuk bunuh diri. Tetapi saudara, dia teringat ada Alkitab. Dan orang tuanya selalu ngajak dia beribadah. Dia baca Alkitab. Dia nyanyi lagu rohani. Dia pimpin pujian sendiri. Dia jadi jemaat sendiri. Dia baca Alkitab sendiri. Dia khotbah sendiri. Dan ambil kolektor sendiri, saudara. Dia selamat. Saudara-saudara, saya teringat perkataan istri Billy Graham tadi. Ruth Billy Graham berkata begini. Jika anak-anak kita punya latar belakang rumah tangga yang patuh kepada Allah. Dan bahagia. Dan iman yang tak tergoyahkan. Bahwa Alkitab adalah firman Allah. Maka mereka akan menjadi dasar yang neraka tak akan bisa goncangkan iman mereka. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan.